Habis corona, pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI. Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK, Kas Berkah Corona. Kali ini kita membahas cermin cekung, namun karena luasnya materi atau dalamnya materi kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas benda di ruang 3 dan benda di ruang 2 cermin cekung. Benda di sini adalah benda nyata. Kalau nggak dinyatakan sebagai benda maya berarti benda nyata. Ya, seperti kita ketahui bersama, sifat-sifat cermin cekung adalah jari-jari lengkungannya positif, titik fokusnya besar, nyata, karena merupakan titik kumpul dari sinar yang datangnya jauh tak terhingga, atau sinar-sinar sejajar, atau dari benda yang jauh tak terhingga, atau sinar yang datang ke cermin sejajar. Dia bersifat nyata. Dipakai untuk, kalau tenaganya besar atau energinya besar, bisa dipakai untuk membakar kertas ya, atau pentol korek api itu bisa. Kalau memakai cermin yang besar, kemudian di tengah hari pakai cahaya matahari itu bisa. Nyata memang dia. Kemudian titik fokusnya positif, saya ulangi, jarak fokusnya positif karena ya sesuai dengan perjanjian tanda, sama dengan ini R-nya atau jari-jari lengkungannya positif karena sesuai dengan perjanjian tanda. Untuk cermin cekung dan cermin cembung nanti jari-jari panjangnya 2 kali jarak fokus, sedangkan untuk lensa tidak berlaku demikian ya. Tidak berlaku ini hanya berlaku untuk cermin cekung dan cermin cembung. Jadi saya tegaskan di sini, ini hanya berlaku untuk cermin cekung dan cermin cembung. Yang pembahasan selanjutnya pada video selanjutnya. Kemudian yang keempat, bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar pantul. Benda di ruang 3 seperti ini. Jarak benda SO 30. Kalau di sini tidak ada negatifnya berarti ini benda nyata dan di depan cermin karena tidak negatif jaraknya. Kemudian jarak fokusnya tadi sudah 10. Ini misalnya ditanyakan jarak bayangan SI, S image, kemudian perbesaran M dan gambar. Cara ngitungnya biasa ya, 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Kita masukkan nilai-nilainya. SO-nya 30 1/30 ditambah 1/SI sama dengan 1/10 nilai F-nya. Kemudian samakan penyebutnya. SI ini 10 ini kita kalikan 3 menjadi 30 dan 1 juga kalikan 3 menjadi 3/30 ya jadinya. Kemudian yang ini 1/30 ini kita pindah ke ruas kanannya sama dengan menjadi pengurangan. 3 kurangi 1, 2 dibagi 30. Ini 1/SI, maka SI sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Adapun perbesarannya adalah M sama dengan SI dibagi SO sama dengan 15 cm dibagi 30 cm, satuannya habis, nggak ada, hilang. 15 dibagi 30 adalah setengah. Ini adalah cermin cekung, gambar cermin cekung sferis ya, cermin cekung yang lengkungnya lengkung bola. Jadi ini bagian dalam kulit bola yang dipakai. Kemudian di sini diberi pemantul ya. Nah, 2 dimensi seperti ini digambarkan sebagai bagian dari lingkaran. O vertex, perpotongan antara pemantul cermin dengan sumbu utama, yaitu garis yang melewati titik pusat kelengkungan P dan titik fokus F. Besar ya, F-nya besar.
Ini benda AB ada di ruang 3. Ruang 3 itu di belakangnya B, ke belakang sini. Ya, biasa untuk menggambar bayangan diperlukan sedikitnya 2. Memang yang diperlukan hanya 2 ini ya, diperlukan hanya 2 namanya. Lebih dari 2 ya boleh, tapi hasilnya sama saja. Lah kita menyukai yang sederhana ya. Sejajar sumbu utama dipantulkan lewat fokus, tidak fokus. Kenapa? Karena sudut datang sama dengan sudut pantul. Berlaku hukum pemantulan di sini. Garis normalnya adalah garis jari-jari yang lewat jari-jari atau yang berimbit dengan jari-jari yang lewat pusat. Ini garis normalnya ke sini sehingga sudut datangnya ini, sudut pantulnya ini sama, sehingga sinar yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan lewat titik fokus itu karena mengikuti hukum pemantulan. Jadi ini nggak istimewa, hanya dia sifatnya siap pakai itu aja sebetulnya. Dia tetap mengikuti hukum pemantulan. Sinar yang kedua, sinar yang sebaliknya, warna biru lewat pusat, lewat fokus maksud saya, dipantulkan sejajar. Sejajar dipantulkan lewat fokus, lewat titik fokus dipantulkan sejajar. Ada yang menyebut titik fokus ini sebagai titik api ya. Nah, di sini letaknya bayangan di titik perpotongan sinar pantul merah dan biru ini. Ini sudah kelihatan, ini bayangan nyata ya. Nanti kita jelaskan. Kita rinci dulu. Nah, jarak fokusnya 10 sesuai soal. Positif karena arah pengukurannya dari vertex O ke titik fokus searah dengan sinar pantul. Jadi kalau searah dengan sinar pantul, ya, sinar pantul ke kiri, pengukuran ke kiri, fokusnya ke kiri, maksudnya jarak fokusnya ke kiri, maka positif sesuai perjanjian tanda. Kita ulang-ulang supaya di situ kuncinya paham ya. Kemudian jarak bayangan juga positif, tidak ada tanda negatif. Ini positif berarti SI-nya itu dari O sampai bayangan sini. Sama. Arah pengukurannya ke kiri, dari O ke bayangan, sinar pantulnya ke kiri, searah dengan sinar pantul maka positif. Ya. Kemudian selanjutnya jarak benda dari O sampai A. O sampai A kita letakkan di atas supaya nggak mengganggu jalannya sinar ya. Di sini juga positif. Mengapa positif? Sesuai perjanjian tanda. Pengukuran selalu dimulai dari cermin atau lensa. Jarak benda positif jika arah pengukuran berlawanan arah dengan sinar datang. Sinar datang dari benda. Sinar datangnya ke kanan, pengukuran jarak bayangannya, saya ulangi, pengukuran jarak bendanya ke kiri. Sehingga jarak bendanya positif. Sifat bayangan A aksen B aksen nyata, dapat ditangkap dengan layar di sini ya. Kemudian terbalik B aksen, ini bayangan dari B ada di bawah, A aksen bayangan dari A di atas. Kebalik ini ya, terbalik, diperkecil berapa persisnya setengah ya. Panjangnya A aksen B aksen ini setengahnya AB. Kemudian di ruang 2, ini ruang 2. Di sini ruang 3. Nanti kita tunjukkan ya. Nah, ini ruang 2 itu pusat P sampai fokus. P ke belakang sana ruang 3. Kita ulangi sekali lagi. Ya. Ini ruang 2, yang merah ke belakang sini ruang 3. Jadi kalau bendanya ada di ruang 3, bayangannya ada di ruang 2. Sekali lagi kita ulangi ya. Benda di ruang 3, bayangan ada di ruang 2. Untuk SMP SMA cukup di sini sebetulnya. Yang ini hanya pendalaman ya, bagi yang mau mendalami. Jadi untuk SMA berhenti di tadi. Untuk yang gambar mata ini pendalaman. Nah, ini pendalaman. Selama ini membuat saya besar kan tidak tegas. Bayangan nyata ada yang bilang tidak dapat dilihat, sedangkan ada yang bilang dapat dilihat. Maka di sini saya tegaskan bayangan nyata dapat dilihat, tapi syaratnya sinar yang datang dari bayangan ke mata ini harus menyebar. Ini menyebar, ya.
matanya agak kurang ke bawah ini ya, menyebar. Nah, sinar merah ini menyebar. Jadi menyebar dan harus minimal sama dengan punktum proksimum atau titik dekat, yaitu titik terdekat yang bisa dilihat oleh mata dalam keadaan akomodasi maksimum. Untuk orang normal sekitar 25 ya, rata-rata sekitar 25 cm maksudnya ya, dari sini ke sini 25. Nah, dilihat dari sebelah kanannya aksen B aksen sini nggak bisa. Kenapa? Karena di sini sinarnya masih mengumpul. Nah, mata kita itu hanya bisa melihat kalau sinar menuju mata itu menyebar, itu kalau bendanya dekat, sedekat-dekatnya pada punktum proksimum, atau kalau matanya ini mundur ke belakang, itu sinar yang datang ke mata dari apa itu bayangan, apakah itu dari benda, harus sejajar ya, sejajar yang dikenal dengan nama titik punktum proksimum, atau saya ulangi, punktum remotum atau PR, yaitu titik terjauh yang masih dapat dilihat oleh mata ya, dalam keadaan tanpa akomodasi atau rileks. Itu nanti dijelaskan pada video-video selanjutnya. Kemudian ini mata yang kedua ini kalau melihat benda. Kalau melihat benda langsung kan ke sini, menghadap ke benda, sinar datang ke benda ini menyebar. Kalau bendanya dekat, kalau bendanya jauh ya sama saja sejajar ya, datang ke mata. Nah, di sini saya memperkenalkan garis penglihatan. Jadi dulu pendalaman untuk SMA SMP bisa diabaikan ya, garis penglihatan yaitu garis singgung sinar menjelang masuk ke mata. Seperti ini kalau kita melihat bayangan ya, garis penglihatan itu ini, sini saja, sini tepatnya sini. Karena garis singgung tidak selalu lurus ya, ini garis penglihatannya ini. Dan ini matanya di sini ya persisnya, tapi karena mepet nggak apa-apa. Garis penglihatannya ini sama ini. Nah, kalau di sini kalau mata melihat benda itu garis penglihatan berimpit dengan sinar, mulai dari titik B sampai ke mata ini berimpit, yang berarti sinarnya lurus. Jadi kalau sinar berimpit dengan garis penglihatan berarti sinarnya itu lurus ya, ini lurus walaupun menyebar lurus, tidak bengkok di sini, maka kedua sinar ini berimpit dengan garis penglihatan dan melihat benda. Kalau di sini yang berimpit itu garis penglihatannya hanya sampai sini saja. Untuk yang biru, untuk yang merah hanya ke sini. Sedangkan yang ini, sinar yang ini kan tidak berimpit. Ini ke bawah, berimpitnya kan harusnya ke sini. Ini terjadi karena adanya pemantulan. Nah, dalam keadaan seperti ini, mata tidak melihat benda AB tapi melihat bayangan, karena yang berimpit hanya sebagian dari sinar, dari sini ke sini saja dan dari sini ke sini saja yang berimpit dengan garis penglihatan. Yang ini tidak, makanya kita harus hati-hati mengatakan cahaya merambat lurus itu hati-hati. Itu kalau nggak dipantulkan atau nggak dibiaskan, bahkan kalau nggak dilenturkan ya, itu lurus. Tapi dalam hal ini lurus, yang pasti lurus itu garis penglihatan. Tapi karena ini pendalaman, ya ini hanya saya pancing saja di sini. Jika sinar berimpit dengan garis penglihatan, maka melihat benda seperti ini tadi ya, kita melihat benda. Yang artinya sinarnya lurus, sinar dari benda ke mata itu lurus. Jika hanya ujung sinar yang berimpit dengan yang bisa masuk mata ya, yang berimpit dengan garis singgung seperti ini tadi, maka melihat bayangan. Artinya sinar tidak lurus. Karena itu kalau kita mengatakan sinar atau cahaya merawat lurus, hati-hati ya, harus dilengkapi. Pendalamannya kita dalami lagi pada video selanjutnya. Ini hanya untuk memancing ya. Selama ini kita sering menemukan pernyataan sinar atau cahaya merambat lurus. Nanti dulu ya. Yang pasti lurus bukan sinar, bukan cahaya, tapi sinar itu bekas cahaya, tapi garis penglihatan. Ya. Karena ini pendalaman, ini hanya untuk memancing. Ya, untuk memancing pendalaman. Nanti kita dalami pada video selanjutnya. Kita lanjutkan ke benda di ruang 2. Misalnya seperti ini. Perbesarannya 3 kali. Jarak fokusnya 6. Ini misal ya. Ditanyakan SO, SI, jarak bayangan, SO jarak benda, sekali lagi, dan gambar. Makanya pada waktu cermin datar saya mengatakan saya lebih suka tidak memakai
perbesaran itu nggak memakai harga mutlak, karena harga mutlak ini kalau nggak hati-hati kita membingungkan ya, membingungkan kita. Kalau perbesarannya 3, ini berarti bayangan dan benda sama-sama sifatnya sama. Kalau nyata, nyata semua. Kalau negatif, yang satu nyata, lawannya maya. Itu aja kuncinya sebetulnya. Perbesarannya 3 kali, maka SI dibagi SO 3 kali. SO ini penyebut, dipindah ke ruas kanannya sama dengan menjadi pengali atau kali, sehingga SI sama dengan SO kali 3. Ini biasa matematika, kalau kalian sering berlatih pasti pinter, bahkan mungkin kalian ahlinya ya. Maaf kalau saya berpikir seperti ini ya. Selanjutnya pakai rumus per SO ditambah per SI-nya diganti ini. SI-nya diganti 3 SO sama dengan 1/6. Biasa matematika samakan menyebutnya, kalikan 3, maka ini kalikan 3 menjadi 3 SO. Yang atas juga dikalikan 3, 1 kali 3 jadinya 3. Yang suku kedua ini biarkan karena udah yang memang maunya dibawa sama ke sini. 3 udah, maka 3 tambah 1 4. Nah, penyebutnya sama, jadi 4/3 sama dengan 1/6 ya, sama dengan 1/6. Kemudian kita coret, maunya kita coret yang ini ya, kita bantu secara matematika. Ini kita bagi 3, hasilnya 1, tinggal SO kita bagi 3, sini hasilnya 2, sehingga kita dapatkan SO kali 1 ya, SO kali 1 sama dengan 4 kali 2, SO sama dengan 8. Kemudian dari sini SI 3 SO, ya SI sama dengan 3 kalinya 8 dari sini ya, 3 kali 8 24. Jadi SI nya 24 maksud saya ya, 3 kali 8 itu 24 maksud saya. Kalau tadi saya menyebut 28 mungkin salah sebut ya, 24. SO nya 8, dari sini sudah kelihatan perbesarannya 3 kali 24 itu adalah 3 kalinya 8. Kita lanjutkan, ini sama dengan ini, cuma di sini ada di ruang 2, nah ini ruang 2, kalau tadi di ruang 3. Perhatikan sinar ini dikembalikan, berimpit. Wah, sinar merah tadi datang ke cermin, dikembalikan berimpit. Kenapa? Karena sinar tadi, merah tadi berimpit dengan jari-jari, yaitu garis yang lewat pusat. Kalau berimpit dengan jari-jari berarti sudut datangnya 0, maka menurut hukum pemantulan sudut pantulnya juga 0. Ya, makanya sinar ini memang sengaja saya pilihkan sinar ini supaya menambah yang biasa-biasa, ini tidak biasa ya. Jadi karena sudah datang 0, maka dipantulkan dengan sudut pantul 0, yang berarti sudut sinar datang dan sinar pantul berimpitan. Kita ulang sekali lagi. Kita perhatikan di sini ya. Nah, datang. Nah, dipantulkan. Nah, ini. Kemudian sinar yang kedua berwarna hijau sama dengan yang biru ini, sehingga kita nggak perlu menjelaskan lebih panjang lebar ya. Kita lanjutkan. Nah, disinilah letaknya bayangan nyata, sama. Dari gambar itu sudah kelihatan ya. Kita rinci dulu. Jarak fokusnya 6, ya sama dengan di sini kasusnya, hanya beda angka. Oh, di sini lengkap. Jarak bendanya juga 6, karena seperti ini sama alasannya. 8 maksudnya ya, jarak bendanya 8, cuma positif, sama-sama positif maksudnya. Kenapa? Ya karena sama dengan ini tadi alasannya. Mungkin bisa kita ulang. Arah sinar ke kanan, sinar datang ke kanan. Arah pengukuran jarak benda ke kiri, berlawanan dengan arah sinar datang, maka positif. Ini perjanjian, kita ulang-ulang supaya hafal. Oh, ini dilengkapi dengan jari-jari. Jari-jarinya juga positif, dari vertex sampai ke P sini ya. 12. 2 kalinya jarak fokus. Kemudian jarak bayangannya 24 sesuai dengan soal.
dari vertex sampai ke P aksen, G aksen. Kita taruh di sini supaya nggak mengganggu jalannya sinar di sini ya. Nah ini ruang 2, bayangannya ada di ruang 3. Benda di ruang 2, bayangannya ada di ruang 3. Benda di ruang 2, bayangannya ada di ruang 3. Jumlahnya 5, selalu 5 jumlahnya. Jumlah ruang benda dengan ruang bayangan sama dengan 5. Ada yang menemukan hukumnya siapa, cuma saya minta maaf, lupa namanya saya ya. Pada video selanjutnya, cermin cekung bagian kedua akan saya sebutkan. Saya cari danunya. Kebetulan hari ini saya lupa. Ya, kita ulangi lagi. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Kalau di sini, benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Ini, ya. Sifat bayangan P aksen Q aksen ini ya sudah kelihatan nyata, terbalik, diperbesar berapa kali? Ya 3 kali diperbesarannya. Berada di ruang 3. Ya, kalau bendanya di ruang 2, di ruang 3. Ini pun bisa dilihat dari sini, sama dengan ini. Bisa dilihat dari posisi sini karena nggak ada tempat ya nggak saya gambar. Ini tapi untuk pendalaman ya, untuk SMP SMA nggak usah memikirkan yang ini. Untuk pendalaman ini hanya bagi mereka yang mau mendalami dan akan saya sampaikan lebih dalam di video selanjutnya. Demikian ya pembahasan kita tentang cermin tekung bagian 1 untuk benda nyata di ruang 3 dan benda nyata di ruang 2. Sedangkan untuk cermin tekung bagian kedua kita bahas pada video selanjutnya, yaitu benda nyata di ruang 1 di sini dan benda maya di ruang 4. Di ruang 4 itu di belakang ya. Di ruang 1 sini, ruang 4 itu di belakang sini. Itu akan kita bahas pada video cermin cekung bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Salam NKRI. Semoga kita sehat dan sukses selalu.